Semoga Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Frater, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang mengatakan bahwa saat penantian adalah saat yang tidak mengenakan. Sebab utamanya ialah waktu yang tersedia untuk menunggu menjadi saat-saat yang sangat membosankan. Saat-saat menunggu ini bisa menjadi waktu yang sangat melemahkan kewaspadaan saat menurunnya sikap berjaga-jaga dan berhati-hati. Frater, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perumpamaan tentang 5 gadis yang bijak dalam Injil tadi menantang kita yang sudah percaya kepada Yesus untuk melaksanakan ajarannya. Kita diajak untuk mengungkapkan iman dalam relasi dengan Allah melalui doa, ekaristi, dan adorasi, sekaligus mewujudkan iman dalam tindakan-tindakan kasih setiap hari dalam relasi dengan sesama, yang artinya iman tanpa diungkapkan dan diwujudkan bagaikan 5 gadis bodoh yang tidak memanfaatkan secara optimal untuk menyongsong kedatangan pengantin. Frater, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana
Orang bijaksana tahu mempertimbangkan segala keputusannya. Ia tidak hanya berpikir sesaat demi kepentingan dirinya sendiri, tetapi memikirkan kepentingan sesama. Orang bijak itu, laksana gadis yang bijaksana itu, berpikir jauh ke depan. Mereka berani bertanggung jawab atas segala pilihannya. Frater, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah menginginkan kita semua untuk hidup berjaga-jaga, hidup di dalam kewaspadaan rohani. Allah menginginkan bahwa kita harus tetap berjaga-jaga, waspada, tetap hidup di dalam firman Tuhan, dan tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Allah tidak mau kita terpuai dengan kesenangan duniawi, harta, kemuliaan dunia sehingga tidak berjaga-jaga akan kedatangannya. Frater, Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Janganlah kita menjadi atau menjalani hidup seperti gadis-gadis yang bodoh, yang hanya memikirkan hal-hal sesaat, menyenangkan tetapi tidak bertahan lama. Kita harus berpikir sesuatu yang bersifat kekal abadi, yang dapat membawa kita pada keselamatan. Melalui perumpamaan ini, Kristus Tuhan menginginkan kita untuk tetap waspada dan berjaga-jaga, supaya kita tidak terlena pada hal-hal duniawi yang bersifat sementara itu. Maka kita harus mempersiapkan segala sesuatu demi masa depan, sehingga kita tidak ada kata terlambat ketika kita menghadapi sesuatu kenyataan yang sebenarnya sudah bisa kita prediksi sejak saat ini. Amin.